punya cinta. Terus yang kita cinta kira-kira orang demen apa kagak Bu sekalian? Kita kan pengen cinta kita agak bertekuk sebelah tangan. Nah bagaimana supaya yang kita demenin cinta sama kita? Kita cari kesukaannya dia, kita cari kesukaannya beliau. Ibu ya, maaf Bu, saya setelah operasi terus apa ya? Ini saya dokter ini Bu ya. Ya ibu nggak tahu ceritanya baru corona soalnya. Ibu aku juga ngecek malam-malam tuh. Ya, masya Allah. Sekalian, contoh ibu, kita belum kembali ke nostalgia ibu zaman dulu. Ketika ibu dulu mencintai nih, ya bapaknya maksudnya yang sekarang udah jadi mantan pacar ya. Pas ibu kan terbayang Bu, suratnya dicium-cium dulu kan ya. Kira-kira apa nih yang disuka ya oleh si, nah kan kayak begitu Bu ya. Mungkin kalau sekarang Bu kali WA Instagram ibu dulu kan ada. Dulu setahu tuh wajah aku berubah kutub serang ngantin sholat tuh. Ibu ya, dicari Bu kesenangan yang kita cintai apa ya, kira-kira tuh senang itu si AA itu apa ya begitu. Nah begitu Bu sekalian, ketika kita cinta kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bu, apa kesukaan beliau? Salah satu ibu sekalian hadir di majelis taklim. Tuh ibu sekalian, andai kata Bu misalnya ibu ada undangan dua, waktunya berbarengan, yang satu ada maulid, yang satu ada majelis taklim. Kira-kira ibu milih yang mana nih? Dua-duanya bisa Pak, ibu di belah dua. Masuk parah dulu gitu ya. Betul ya. Datang hadis maulid bagus, ke taklim bagus. Tapi mana kira-kira yang afdal, yang utama? Majelis taklim. Mengapa Bu sekalian kalau kita bisa menghadiri maulid itu semata kita cinta kepada baginda Rasul. Tapi kita ke majelis taklim Bu, di situ ya. Satu ada sesuatu yang cinta baginda Rasul, kita cinta kepada beliau karena di situ dituangkan semuanya ilmu-ilmu beliau, ilmu beliau diajarkan kepada guru-guru kita semua ibu, akhirnya sampai kepada kita lebih luas ya. Itu kata Bu Rijal, dia udah duduk di majelis, hadir nanti ke taklim itu menjadi dua-duanya dapat. Alhamdulillah. Itu ibu sekalian yang pertama. Jadi kalau kita mengaku-ngaku cinta kepada baginda Rasul, kita cari apa yang beliau suka. Salah satunya hadir di majelis taklim. Ibu sekalian, hadir di majelis taklim Bu ini sungguh luar biasa Bu, ya, sungguh luar biasa ibu sekalian. Karena apa ibu? Bandingannya juga jauh. Perbandingannya apa Bu? Kita hadir di majelis taklim itu lebih afdal, lebih utama kita sholat sunnah 1000 rakaat ibu sekalian. Pernah Bu sampai oyak ini umur segini sholat 1000 rakaat? Saya juga belum. Kali ibu belas masih udah kalinya, alhamdulillah. Udah belum Bu? Udah 670 juga Bu. Tapi ibu sekali hadir di majelis taklim itu Bu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Yang kedua ibu sekalian, ibu hadir di majelis taklim lebih utama, lebih afdal. Ibu nengokin orang sakit, 1000 orang sakit. Kira-kira ibu dari umur ibu balik sampai sekarang 670 udah berapa orang yang ibu tengokin orang sakit? Kali 10-20 kali ya Bu ya. 100 juga nggak nyampe, apalagi 1000. Masya Allah ibu sekalian. Ya Bu. Yang ketiga ibu hadir di majelis taklim lebih utama, lebih afdal. Ibu mengantarkan jenazah 1000 jenazah ke kuburan ibu. Pernah Bu? Memang kalau perempuan Bu nggak usah nganterin sampai ke, nggak usah ibu, paling mungkin keluarga yang dianterin. Tapi apakah pernah Bu atau ibu itu dan takziah yang lainnya pernah ke 1000 umur aja gini Bu? Belum. Nyari di mana ya? 1000 orang. Tapi ibu sekali aja hadir di majelis taklim. Ini Bu melebihi semua itu Bu, melebihi 3 keutamaan. Sholat 1000 rakaat, menengok orang sakit 1000 orang, dan Bu mentakziah orang meninggal 1000 orang. Tapi ibu sekali harus tak ibu melebihi semua itu. Ya Bu, jadi mumpung
yakni cinta sama Nabi. Cinta sama Nabi kan ya Bu ya. Jadi besok-besok kalau diajak, udah Bu segera minta sama Allah, Rasul ya Allah, seperti apapun masalah saya atau tugasnya, tolong ya Allah bantu saya tuh taat, bantu saya tuh meringankan langkah saya, hadir ke majelis-majelis ilmu, hadir ke majelis taklim dan tempat yang kau cintai ya Allah ya baginda Rasul. Niatin Ibu sekalian, ya Bu, niat. Kalau memang mau diajak udah berarti emang Allah nggak ngundang, emang Allah nggak pengen dia duduk di majelis taklim, kan gitu kan Bu? Ya kan Bu? Iya. Iya Bu, orang aja lagi zaman Bu, zaman sahabat ya Bu, ada seorang preman ya Bu, membunuh dan 99 orang. Dia Bu namanya zina ahlinya, dia judi, dia mabuk, semuanya ada pada Bu lengkap. Dia pengen bunuh orang 99 orang. Akhirnya Bu dia nih Bu dapat hidayah dari Allah, dia kepengen tobat, ya Bu. Pas kepengen tobat Bu sekali, dia sudah berada di sini Bu, ada kampung soleh yang atau kampung salah. Arti Bu, yang satu kampungnya banyak penghuni orang soleh, yang satu orang salah ya Bu ya. Akhirnya Bu ketika di perjalanan dia nanya kepada orang, Pak, kira-kira kalau kampung orang-orang yang sebelah mana ya Pak? Pak, kira-kira kalau saya mati Pak, saya udah bunuh 99 orang, kira-kira kalau saya tobat saya diterima enggak? Saya surga apa neraka? Dia nanya gitu kepada orang yang lewat. Nah ini orang tuh gak pikir panjang. Apa dibilang? Lah bunuh aja dari 99, gimana masuk surga? Neraka kamu. Akhirnya ini orang langsung dibunuhnya belah kesel Bu. Dia mengharapkan ya pertolongan, tunjukin, dia langsung gitu. Neraka kamu udah 99 orang bunuh. Dibunuh akhirnya lengkap 100 Ibu sekali, dia saking sewatnya. Padahal dia di hatinya ada pengen niat toh. Akhirnya pas persimpangan jalan Bu, lama-lama di jalan Bu sampai menanya di mana kampung orang soleh, aku meninggallah di situ Bu sekalian. Ketika meninggal Bu sekalian, datanglah bunyi 2 malaikat berebut, malaikat azab dan malaikat rahmat. Apa kata malaikat azab? Malaikat rahmat, ini jatah aneh ini jatah aneh, ini dia mati membunuh udah 100, ini mah jatah aneh, ini anak-anak mau tarik, ini anterin ke neraka. Tapi kata malaikat azab apa? Entar dulu, lihat hatinya, dia udah ada mau niat tobat, walaupun dia ada 100 orang itu belum tentu, coba lihat dulu. Debat dari Bu antara malaikat azab dan malaikat rahmat. Akhirnya baiklah kalau kita debat aja nggak ada kelar-kelarnya. Baik sekarang kita ukur, ya ini kampung soleh, ini kampung orang salah. Ayo kita ukur nih mayat jaraknya deketan kemana nih? Apa ke kampung soleh, apa ke kampung yang salah? Seperti itu Bu sekalian. Akhirnya ini malaikat Bu ya berdua nih ngukur. Oh ternyata Bu, masya Allah. Ya orang ini Bu jaraknya lebih dekat ke kampung orang-orang soleh. Akhirnya apa kata malaikat rahmat? Dia tahu sudah mau niat bertobat kepada Allah. Lihat langkahnya lebih mendekati kepada kampung-kampung orang soleh. Akhirnya malaikat rahmat mohon kepada Allah, ya Allah tolong ini ampuni hambamu ya Allah yang sudah melangkah ke kampung taubat, yang melangkah taubat kepadamu ya Allah. Akhirnya apa Bu? Dikabulkan permintaannya oleh Allah. Ada orang yang tadi membunuh 100 orang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Amin. Nah itu aja Bu sekalian, yang udah pernah zina, membunuh sampai 100, apalagi namanya minuman tiap hari, tapi kalau tobat di hatinya Bu masuk surga. Apalagi kita Bu, insya Allah kita kan naudzubillah membunuh kagak, zina jangan sampai, minuman kagak, narkoba kagak, ya kan Bu? Masuk masjid iya, mau sholat iya, masa iya kita nggak dapat surga? Amin ya Rabbal. Udah kita ke situ aja Bu ya. Kalau memang Bu kita ngajak, ayo Pok ngaji enggak juga, ayo Pok pengusul enggak juga, berarti emang dia yang aku pengen ke surga. Ya Bu ya. Jadi biasa Bu jangan malas, kalau enggak yang darurat banget tuh, kalau enggak urgent ngaji. Ya Bu ya. Ngaji ini Bu niatin satu ya Bu ya. Karena Allah Bu sekalian.
Mengapa ibu keluar dari sini? Kata Allah, kamu tidak akan keluar dari musola itu kecuali semuanya dosa-dosanya aku ampuni. Amin. Ya, maka ibu sekalian, kalau ngaji jaga adabnya ibu sekalian. Apa tuh adab? Sopan santun di dalam taklim pengajian. Bu, begitu besar bu ya. Pahalanya bu, ngapusin dosa kita semuanya ibu sekalian. Kalau kita hadir di majelis taklim, tentu diselingi dengan adab-adabnya. Apa bu? Satu, kalau udah di majelis taklim, udah jangan ngobrol urusan yang lain, udah. Yang gosip ntar dulu. Ya, udah kita aja dengar, fokus apa yang dibaca, fokus apa yang Musa sampaikan begitu, udah. Jangan usah ngomong dulu berdua. Ya orang anak-anak ini emang benar. Ya. Ada yang ngomong oh iya. Betul saja. Supaya enggak hilang bu, enggak hilang keutamaan kita. Sayang kan kita tadi hadis 9 sampai 11. Iya. Kan sayang. Terpulang kayaknya 0 zong, yang ibu gua enggak ada. Dosa numpuk iya. Tadi aku ngomongin orang. Ya anak zaman kan ikan dadang, iya atau apa iya emang tenanan kok ngaku bono dah. Aduh, ya kan jangan bu ya. Gue mau berdebat gimana datang kalau nggak pakai jemut cuma nggak masalah. Kalau gak susah banget mas gua tuh. Ya. Jangan ya bu ya, jangan ya bu ya, jangan. Udah bu, kita saksikan bu, kita nikmati. Tadi kata bagian jelas bu, nikmati semua arena-arena yang ada di Raudhul Jannah. Silakan bu baca yasin ikutin, jangan sering-sering sama. Kalau temannya masa sekali boleh lah, ibu apa nih kan. Tapi di luar itu jangan kita rusak nanti bu segala ampun kita jangan. Kita jaga adabnya di majelis taklim. Yang kedua ibu sekalian, ini kan ibu semua punya nih ya segi 4 HP. Jangan jadikan bu HP ini setan segi 4. Jangan ibu ya. Artinya apa? Kalau kita udah fokus ngaji udah HP mantar aja dulu. Masuk bu paling gak penting amat tuh jangan. Ya kadang sempat aja guru lagi ceramah main game. Guru ceramah buka Instagram. Guru lagi pelajar selfie dulu ketemu. Enggak ada ustazah Ya di apa-apa sini. cuma kalau kita jaga jangan sampai berkurang nilai-nilai ibadah kita di Mustaqil ini ibu ya. Belum boleh buka HP mah boleh. Kan HP ini mempermudah kita itu. Tapi kita lihat sikonnya. Ya waktu yang cuma 1,5 jam kita udah hadis taklim, kita gunakan sebaik-baiknya ibu ya. Dengan setan 4 mesen tanta dulu ya. Tadi gua tiktokan ntar. Gua fokus ngaji dulu kan gitu ya bu ya. Terus apa yang keutamaan daripada kita hadir di majelis taklim kali ini boleh salah satu cara yang dicintai baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan ibu ngaji bu, di hari minggu ada, Senin ada di Zirmanat. Silakan bu ibu yang ibu sempat silahkan. Setidaknya bu kalau memang ibu mungkin sibuk lah atau yang nggak kari kerja, setidaknya seminggu sekali lah kita punya catatan, seminggu sekali lah kita bergabung kepada orang-orang soleh, seminggu sekali lah kita memandang guru kita, memandang ulama-ulama kita, sekalian ibu ya. Ini karena kita berada di awal bulan Rabiul. Yang kedua ibu sekalian, kalau kita senang sama orang, rindu sama orang, pasti bu namanya sering kita sebut bu mau makan ingat kamu, aku mau nggak kemakan dong dengan kalian ingat kamu. Ya bu ya, pasti mau tidur ingat kan lagunya bu. Ya bu ya, pengen makan ingat kamu. Mungkin lagu tahun 8 bulan tuh. Iya. Kan ibu suka nyanyi nih kan sekali, masya Allah. Ya, begitupun kita dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bu kita menyebut namanya melalui selawatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bu kata beliau? Man sallallahu alaihi salatan sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasul? Kalau ada orang hamba salat kepada satu kali aja, maka Allah balas 10 kebaikan. Allah balas 10 pahala. Itu bu sekalian. Kalau kita bersalat 10 kali, Allah balas 100. Kalau 100
dibalas 1000, kalau 1000 dibalas 1.000.000, terus 1.000.000 lagi Bu. Siapa yang tahu? Maka orang baca Bu sholat lebih dari 1000 kali satu hari, Allah haramkan tubuhnya, jasadnya tersentuh api neraka. Amin, ya Allah. Sekalian, ya Bu ya. Bu, kemarin kata guru saya, kalau kita baca salawat Bu, mungkin kalau ibadah kita yang lain Bu, kalau kita nggak teriak nggak ada pahalanya. Tapi Bu, sekarang namanya salawat Bu, mau ibu niata kali sama suara paling bagus di Nurul Iman, baca ada salawatnya sama ibu Insiah, dapat pahalanya. Ya Bu ya, jangan gua ibu itu mah tuh supaya suaranya bagus tuh, tetap dapat pahala. Kalau dia baca salat, kalau kita dibilang sombong udah nggak pakai buat namanya, kalau sombong tetap dapat pahala. Mau ibu khusyuk nggak fokus, ibu misalnya ngobrol nih, ibu biasa udah nggak kasih sambil pikiran, teman ngobrol dia. Tapi ibu bersolawat itu tetap dapat dari Allah 10 pahala. Lalu bagaimana kalau orang yang sholatnya benar khusyuk, dia hadirkan Nabi Muhammad SAW sekarang dia sudah berada di depannya? Maka apa balasannya? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu balasannya Bu sekalian. Tuh Bu ya. Satu kali Bu dibalas 10, ini Bu terus 10 kali lipat, terus dipakali seperti itu Bu sekalian. Bu ya, kita jangan malas Ibu sekalian. Iseng-iseng aja Bu, iseng-iseng aja baca ya Bu ya. Kan ada tuh Bu kalau pagi kita coba Ibu bisa menazimkan Bu, ya bisa wirdul latif atau alam maksurat, situ ada Bu ya. Kita Bapak udah juga udah istighfar 100, sholawat 100, sholat macam-macam banyak Bu, terserah Ibu mau yang panjang ataupun yang paling pendek juga nggak apa-apa. Yang penting mulut kita nggak lepas dari sholawat Bu yang lebih singkat sholat Jibril sallallahu alaihi wasallam, sholawat Jibril yang panjang banyak Bu, sholat kamilah ada, sholat azimah ada Ibu ya. Terus nggak Ibu yang mana deh Ibu maunya. Jadi Bu kalau kita baca sholat Bu, hati kita rasanya tenang. Ibu tombol hati, obat hati buat kita semuanya gara-gara kita baca sholat. Kalau bisa Bu sekalian, ini bulan lebih kita jadikan semuanya bulan awal. Artinya apa Bu? Kita baguskan ibadah kita makin banyak sholat. Karena kita yang nggak ada kita harapkan ketika kita meninggal, selain dapat apa Bu? Pertolongan dari Allah, pertolongan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Bu rutin baca Al-Qur'annya, karena apa juga Bu nanti menjadi syafaat buat kita semuanya ya. Jadi ketika Ibu hadir di majelis taklim, satu Bu niatin satu karena Allah, yang kedua Ibu bawa PR Bu, semua yang ada di rumah bawa PR Ibu. Bapak Ibu kan taklim, bagaimana caranya? Ya Allah, ini saya dikarang Engkau ya Allah. Saya ngaji mohon dengan ridho-Mu ya Allah. Saya ngaji ya Allah, tolong ya penyakit saya ini sembuhin ya Allah. Mungkin sakit hati saya, kadang-kadang orang masih rada-rada delit ya Allah. Tolong sembuhin tuh. Tolong diluruhin. Ya Allah, penyakit fisik saya, orang encok pada ngebut semuanya ya Allah. Namanya umur udah gak tua lagi kan gitu ya Bu ya. Bawa Bu masalah Ibu, PR Ibu bawa. Ya Allah, yang anak saya ya Allah, yang nomor 1 ya Allah, berat susah banget ya Allah. Ya Allah, yang berdua ada-mu ya Allah. Yang ketiga ya Allah, beli motor ya Allah. Ngomong aja Bu, tolong dia harus makin mudahin ya Allah. Ini soal dibantu. Ya, di rumah Bu, bismillahirrahmanirrahim. Ya, nanti Bu masuk. Kalau saya punya anak sih bukan masjid, Bu saya meniat, Bu masjid, Bu saya nanti intikaf kalau masuk Bu. Doanya biasa Bu saya berdoa masuk masjid. Saya gitu aja Bu, karena masjid adalah isim apa mau disimpan tempat orang suci, saya juga musola juga tempat orang suci. Ingat dulu bismillah. Nawaitu ana taqifa fi hada musola madu tufihi sunata lillahi. Terus masuknya Bu, kaki kanan Allahumma firli wa fahli al-qawara. Iya, jangan nyelonong baik Bu. Baca bismillah. Kalau masuk aja salah. Nabi aja baca dapat pahalanya. Lawat aja juga bisa dapat pahalanya. Keluar alhamdulillah. Dia maklum lah, gimana kalau lupa bismillah nanti udah enak-enak. Kakek saya paham, kemana kan bergeser-geser pantatnya.
kamu ya. Pak kamu sudah nggak beda, saya sama kan gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kaki kita menjadi saksi di hari kiamat nanti ya Allah. Ini kaki menjadi saksi. Semua kyun om yang paham lah ya. Nanti semuanya boleh bikin bungkem, mulut bungkem. Ya bu ya, yang bicara cuma kaki sama tangan. Sampai jangan Allah tanya, kamu mau hidup kemana aja? Dia mulut bohong, ngomong. Ngomong saya mau ngaji dulu iman, bilang mah kata mulut, bohong kata kaki tangan, bohong. Dia menduga mulu, nonton mulu, gitu. Iya, padahal mulut bohong nggak bisa. Yang jawab hanya cuma tangan sama kaki. Sekali rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ya Bu. Kan ibu ini suka ke pasar nih Bu ya. Tahu pikiran pasar. Kalau pasar kan pasti nggak ada yang tahu, nah, emang kerjaannya emak-emak ya kan Bu? Emak-emak ini kan Bu manajer rumah tangga ya Bu. Suami kepala rumah tangga, yang manajernya ya ibu. Ibu ya direkturnya ibu, kan semua mengatur dari urusan kamar mandi sampai urusan tempat tidur semuanya ibu yang handle ya Bu ya. Ibu jadi istri yang soleh, jadi ibu yang soleh dari anak-anak semuanya ibu yang handle. Dia mulai kos kaki sampai dasi anak-anak ibu yang nanganin gitu. Dan itu kan ibu ini sering belanja ke pasar ya buat beli keperluan ibu sekalian. Ibu namanya ke pasar itu kan Bu orang suka hilang. Ya namanya ke pasar Bu kelancopan kalau tahu tahu ibu. Kadang apa ibu ke Tanah Abang, tahu sekarang mau sepi peramai dah ya Bu ya. Oh sepi kan. Lupa ya. Saya belum pernah Bu, belum pernah sekalinya. Pas ada mau keder. Sekali doang. Terus sekalian ya. Kadang udah jalan namanya kita ke pasar Bu apa ibu ya udah kan semua ntar dibeli lain ya teman lain di rumah catatannya mau beli anu doang mau beda kan begitu ya Bu ya. Udah lagi jajan yang makan bakso belum, es kelapa belum, teh botol belum, kan boleh kita begitu. Apa masa Allah udah jam 2 belum sholat zuhur keasikan belanja. Ya Bu kata itu sekalian ada Bu zikir yang apabila kita baca kita berada di pasar. Nah lupa apa kata lupa ya zikirnya ya Bu supaya Allah baru berjuta-juta kebaikan ya Bu. Kamu di pasar gila di pasar makin zikir segala iya supaya apa kita di mana aja kita berada selalu ingat kepada Allah, selalu takwa kepada Allah. Ittaqullah haitsumatun. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada sekalian. Makanya Bu ketika ibu baru masuk pasar mau ucapin salam. Ya iyalah di pasar pakai salam iya. Di pasar ini banyak makhluk. Iya Bu ya banyak. Tapi kita tetap berbaik sangka kita anggap semua makhluknya orang-orang Bagaimana Ibu sekalian? Assalamualaikum wa ala ibadillahis. Lupa kan pasal bukan girok dengan baju brandnya. Aduh Bu kan saya siapa aja orang enggak bisa kan begitu. Enggak branding kita bertiga aktor enggak yang atau macam soal sama model bagus kita model baru kan gitu menjelang teman bilang tak kemana gitu udah bisa balik nih bilang kita mengucap salam kepada Allah. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Emang iya. Gampang itu udah bisa ya. Kan kalau nyampe rumah udah hilang aja langsung. Kalau ngaji nyampe rumah hilang ya. Iya, langsung pulang. Kalau bahasa kita Bu, ya ibu lihat kuburan numpang numpang. Iya. Iya kan ibu karena udah ngaji nggak numpang lagi. Ya ibu lihat kuburan begitu numpang lewat kuburan numpang
wudhu, ya nggak sempat wudhu, sempetin. Coba biasa tuh kita melazimkan wudhu, mendawamkan wudhu. Kalau udah biasa mah enak ibu. Walaupun ibu gak ada masuk apa, tapi abah tipsnya enak wudhu aja kan udah enak ibu ya. Tapi jalan Sayang bedak. sampai jalan. Sayang bedak. Bedaknya luntur ya. Yang waterproof bu. Bedaknya nanti luntur. Kita mau bedak apa mau pahala dari Allah kan gitu ya. Bu ya. Nah ini bu amalannya bu. Kalau kita baca bu alfin derajat, Allah akan berikan bu 1.000.000 kebaikan, 1.000.000 pahala. Oh berarti kalau gitu dibaca di Masjid Taklim lebih gede dong? Oh enggak. Justru kalau dibaca di Masjid Taklim biasa aja. Ini karena memang khusus tempatnya di pasar. Kan di pasar banyak orang pada lupa, orang pada lalai, orang pada asik ke belanjaannya. Ada di mall yang adem-adem ibu ya. Lupa sholat tenang aja waktu jam 3. Sholat telat bu. Jangan sholatnya. Iya, sebetulnya pikirannya bu mudah ibu baca tiap hari. Tapi kadang bu hati kita yang melalaikan ketika kita berada di pasar ya. Gimana bu Joko? Masih ingat? La ilaha illallah. Ulang bu ya, biar fokus, biar dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku. Lahul mulku. Wa lahul hamdu. Wa lahul hamdu. Huwal hayyul la yamut. Huwal hayyul la yamut. Biyadihil khair. Biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku. Lahul mulku. Wa lahul hamdu. Wa lahul hamdu. Wal hayyul la yamut. Biyadihil khair. Biyadihil khair. Wa ala kulli syai'in qadir. Udah segitu bu. Udah direkam. La ilaha illallah, tiada Tuhan Selain Allah. lahul mulku, baginya lahu semua kekuasaan kerajaan. Walahul hamdu, dialah yang mempunyai segala pujian. Ibu ya. Wahai wal hayyul la yamut, dialah yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Biyadil khair, di genggamannya lah ya segala semua kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ini bu kalau ibu baca ketika dalam pasar sekali aja pahalanya bu 1.000, 1.000.000. Rasa-rasanya ingat apa lupa ini. Lupa. Paling nanti dari YouTube. Jangan dibaca ya. Nenek-nenek lupa ya. Zikir sholat ibu ya. Ini bu kalau kita baca insya Allah kita jauhkan bu segala keburukan. Insya Allah kita nggak diganggu copet, insya Allah nggak diganggu penipuan. Ini ibu ya, ini bantu kita itu sekalian. Ingat ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku. Lahul mulku. Wa lahul hamdu. Wa lahul hamdu. Huwal hayyul la yamut. Huwal hayyul la yamut. Biyadihil khair. Biyadihil khair. Wa huwa ala kulli. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti setelah ibu pulang, ibu nyampe rumah, ibu baca doa masuk rumah, ibu bisa kita semua ucap salam ibu sekalian, ya bu. Kalau memang di rumahnya ada orang, kita normal
warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalau memang ibu nggak ada orang, itu tadi baca kayak tadi boleh assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Atau satu lagu kita bersolat kepada Nabi Muhammad. Mengapa kita kok kalau rumah kita tahu rumah kita mengkosong dengan orang, tetap kita wajib mengucap salam. Kita boleh mengucap salam kepada Nabi Muhammad supaya apa Bu sekalian? Semoga rumah kita penuh dengan cahaya-cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Ibu jangan langsung masuk. Habis itu ibu diam dulu, baca kulhu. Baca kulhu al-ikhlas ibu. Setelah itu disambung dengan ayat kursi. Kok banyak bener mau masuk rumah juga. Iya. Itu indahnya Islam seperti itu ya Bu ya. Mengapa dibacakan surat kulhu? Pernah sahabat mengadu kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, hidup saya kayak kejepit bener ini. Kenapa? Kata baginda Rasul, ini saya lihat utang, kayak kisah surat bener sih ya Rasul, tolong kasih saya solusi. Akhirnya kata baginda Rasul, bacalah setiap kamu masuk rumah, bacalah surat Al-Ikhlas. Baca sampai duduk, kamu bisa berdiri, terserah dah, kenal kita salah berdiri boleh. Setelah itu sambung kita ayat kursi. Semoga kita baca ayat kursi itu pulang tadi Bu, segala keburukan yang tadi ngikutin kita, yang ngintilin kita, pergi lagi Bu, nggak jadi ya Bu ya. Ikut masuk ya. Ya, kalau kita nggak baca ikut masuk, bisa aja Ibu bisa pulang malam-malam, nggak baca lagi, masuk. Takutnya ibu di rumah punya anak kecil, ibu aja gara-gara banyak pulang nangis mulu kan gitu ya Bu ya. Jangan dulu Bu, apa bisa kayak suaminya nih punya kecil pulang dia langsung pulang minta sama anak langsung nyium, jangan. Baca tadi wudhu dulu baru memeluk anaknya kayak apa begitu ibu ya. Supaya apa kalau orang rumah supaya nggak ketempelan, nggak salam nih ibu ya. Ibu ya. Apa Bu? Iya itu di rumah begitu kalau yang itu aku lagi sama yang itu. Iya, jadi tuh suruh wudhu dulu deh, ditarik biar lepas. Biar tadi ngitilan kita semuanya pergi lepas ya. Depannya. Gitu ya. Itu Bu ajaran Islam sebegitu indahnya ya Bu ya. Dan sampai kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekalian. Dan juga di sini Bu saya menyampaikan sebuah hadis. Masih lama pun dikit lagi nih. Masih lama. Dan Bu cukup Bu. Dibosan ya Bu ya. Sekalian ya Bu, ada mata nanti Bu ketika ibu semuanya meninggal pada hari kiamat Bu, semuanya mata kelak menangis Bu sekalian, menangis karena teringat Bu ketika di masa hidupnya di dunia dia abaikan saja semua segala apa perintah-perintah Allah Bu, dia nggak dengarkan ya Bu. Kita disuruhnya sami'na wa ata'na, kita dengar tapi kita taat, tapi ini nggak mau dengar doang, tapi kok ngerjainnya males, sami'na wa malesna, sami'na wa ogahna, sami'na wa capekna. Ya Allah, saya dengar tapi saya capek ya Allah. Ya Allah saya dengar tapi saya lagi males, lagi awam, lagi ogah lah. Makanya Bu nanti kelak di hari kiamat mata seperti semuanya menangis penyesalan kepada Allah. Makanya dia minta balik lagi juga nggak bakalan bisa ibu sekalian ya, nggak bakalan bisa. Tapi di sini sekali kata baginda Rasul ada 3 pasang mata yang kelak nanti tidak tersentuh api neraka. Kita kira pengen mata yang mana ibu sekalian? Kita kepengen matanya nggak pernah tersentuh api neraka ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satun la taro ayanuhumul naro yaumul qiyamah, ainun bakat min khasyatillah wa ainun harasat fi sabilillah wa ainun gaddat an maharimallah. Ibu sekalian ada 3 pasang mata Bu yang tidak tersentuh dengan api neraka pada hari kiamat, yaitu pertama ainun bakat min khasyatillah, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ini Bu sekalian, kalau kita Bu beda, takutnya kita menangis, takut nggak punya duit, takut nggak makan, takut
miskin, takut jadi sayang suami ya Bu. Tapi di sini Bu, mata yang tidak tersentuh api neraka. Dan kedua apa, mata yang takut daripada Allah sekalian. Bu yang semasa hidupnya Bu, ini mata Bu seringkali menangis. Seringkali bangun malam Bu menangis terus membayangkan betapa banyak dosa-dosanya. Apa nggak Bu, kita punya orang yang berlumuran dosa Bu. Ada yang ngaku dari pagi bersih-bersih aja, mana orangnya? Bu, jujur Bu ya, saya udah pagi masa saya dosa mulu pagi Bu ya. Saya mau bangun anak saya jumpa setak buset kayak alarm buat saya. Udah bangun ada pas saya tidur udah bangun. Ini lah dosa saya yang gitu saya. Bangun dan gitu karena ya Allah sudah dosa kita ya kemahan. Iya ketoprak-kuprak. Kalau nggak dibangun, Iya tuh. Apalagi kalau ini makanan minggu ya Bu ya, kalau sekolah masa Bu kita Bu ributnya Bu sarapan yang ngatur nasi uduk, yang ngatur nasi goreng, yang ngatur nasi kuning, aduh, yang ngatur mana kaos kakinya, yang ngatur mana dasi, yang ngatur tapinya, aduh kan begitu Bu ya. Keluarlah omongan-omongan kita yang nggak enak didengar, itu ya Masya Allah. Makanya mana Bu yang ngaku punya dosa, mana orangnya? Semua dosa semua. Masya Allah ya. Tapi ini mata Bu yang menangis karena takut kepada Allah. Makanya Bu, kalau saking takutnya kepada Allah, udah sering menangis Bu, sehingga Bu setiap hari Bu selalu perbaiki dirinya Bu sekalian. Baik semua ibadahnya Bu diperbaiki lagi, sikap diperbaiki lagi, baik hablum minallahnya dan hablum minannasnya. Ayo Bu diperbaiki, karena apa? Semata-mata Bu karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ainun harasan fisabilillah. Yang kedua mata yang selalu terjaga, mata Bu selalu begadang di jalan Allah. Pernahkah Ibu begadang baca Al-Quran sampai hatam itu begadang? Pernahkah ngantuk ditutup begadang? Pernahkah Bu? Enggak, ngantuk. Ngantuk katanya. lu berapa lembar ngantuk? Ngantuk, yang paling pernah sih Ramadan baca Quran yang kata Quran ngantuk, apa ngantuk kayak Quran yang dijaga lagi paling seminggu doang. Ya 2 minggunya lamanya di pasar. Iya. Ketiganya gua lamanya di terminal. Orang kampung. Di bandara lamanya itu. Iya. Stasiun mau mudik. Itulah kita Ibu sekalian Ibu ya. Tapi enggak Bu ya, enggak. Kita berharap selalu minta pertolongan kepada Allah, minta bimbingannya senantiasa Bu selalu dibantu ketaatan kita kepada Allah. Ibu kita kan ngaku memang Bu la haula wala quwata illa billah. Ibu kita Bu nggak punya daya untuk taat, kita nggak punya daya. Kita nggak punya daya untuk taat kecuali aku Bu pertolongan Allah. Kedua Bu kita nggak punya kekuatan, wala quwata illa billah, kita Bu nggak punya kekuatan untuk ninggalin maksiat. Kita punya dikit-dikit kita Bu apa hawa nafsu mulu yang ada di bayangan kita. Kita nggak punya kekuatan Bu kecuali pertolongan Allah. Maka kita selalu mohon ya Allah, saya yang punya daya dan kekuatannya untuk taat dan maksiat, tolong bantu hamba ya Allah, bantu hamba untuk taat ya Allah. Di umur yang udah enggak tua lagi, enggak muda lagi nih Bu. Ya, paling muda mah katanya apa? Masih muda, gua masih banyak kesalahan, udah tua masalah ya Bu ya. Ibu mudah-mudahan mata kita Bu kita bilang begadang di jalan Allah. Yang ketiga sekali Bu, mata yang selalu tertunduk untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Bu sekalian ya. Ibu banyak Bu hal-hal yang diharamkan oleh, setidaknya Bu hal-hal yang nggak pantas dilihat oleh mata kita ya Bu. Kalau kita mau enggak, kalau nggak sesuatu lewat cowok ganteng bening-bener. Baik kata Nabi, pandang pertama laka. Kata Nabi oke, pandang pertama buat tuh rezeki lo. Kedua pandang kedua alay, pandang kedua ada dosa buat tuh. Oh kalau begitu pertama seplotin aja, tuh cowok bening-bening. Ya enggak gitu ya Bu, yang penting astagfirullahaladzim udah Bu tutupnya. Udah masih ganteng laki saya yang di rumah kan gitu.
Ya Bu ya. Ya. Ya udah kalau ngeliatin pakai hijau lewat ya ngeliatin. Kamu tuh lewat nih, cowok cakep bener nggak usah. Iya. Udah lewat biasa, udah nenek-nenek. Ya kan bukan nenek-nenek, kalau hatinya kan yang lihat yang masih Diem-diem aja. sama kayak aki-aki ya Bu. Luar aki-aki ngeliatin glowing. Nah, itu janda apa perawan ya? Janda mana itu? Mudah-mudahan ya Allah bantu kita untuk selalu taat ya Bu ya. Ibu sekalian, ini Bu apa yang sampaikan Bu semata-mata ya Bu. Memang kalau ada kata-kata yang salah, yang nggak pantas, yang nggak layak, kita Bu semata-mata dari emang sayanya yang bodoh, saya yang jahil, saya yang pantas, saya yang baik ya Allah. Barangkali kalau ada omong yang lempeng satu aja Bu itu murka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mohon maaf ya Bu ya, mudah-mudahan Bu ini. Saya baru kali ini dulu rasanya kayak deg-degan gimana. Saya lagi Pak Lilin udah biasa, udah gak kagetan banget jadi udah biasa, saya udah gak dikasih ini Bu. Saya mau tonton-tontonan buat kerikil ini Bu sebetulnya ya. Jadi nggak sepi kan? Iya, nggak sepi ya. Tadi mikir aduh mana alhamdulillah ada Ustazah Asih kan ya. Kalau nggak ada ustazah nggak kuliah. Iya, namanya karena hari Minggu ya. Kita kan kadang suka ada cari keluarga ya Bu. Harus sejak hati pengen niat sampai kemarin Bu saya kan di Ibu Siti satu barang ngecek loh, Japura ya Bu ya. Tapi saya mau kalau pagi Bu saya ke asa ada kali Bu sempat silahkan ya Bu. Karena Ibu kali ini baru subuh ya jam 6 dia tahunya. Asa ada sampai setengah 9 ya Bu ya. Dari asa ada itu. Dari setengah 9 sampai jam 9 saya sarapan dulu tadi sebentar. Saya sarapan dulu baru saya berangkat. Jadi kadang-kadang saya suka kenal sejarah. Tapi Bu saya kadang-kadang dari awal. Kapan hati Bu dari awal datangnya gitu ya. Saya bilang sampai kadang mau saja miss nih. Kalau saya suka absen di malam ya. Ya. Kami hari Minggu Bu kadang adalah anak tidak dari kesana kesini gitu. Tapi Bu Samanta kalau Ibu nggak ada halangan tetap hadir Ibu ya. Ibaratnya Bu kita mau kapan lagi, mau kapan Ibu kita duduk bersama orang-orang soleh, kita duduk manang-manang guru orang solehnya lebih lebih utama ya Bu. Yang namanya kematian Bu nggak nunggu tua, nggak nunggu harus sakit dulu ya Bu. Nggak nunggu tua, nggak nunggu harus mati dulu apa sakit dulu. Kalau yang riwayatnya Allah ambil. Tapi kita kepengennya kita Bu, diambilnya kita lagi kita mengerjakan kebaikan. Dan penutupnya kita husnul khotimah. Bu sekalian Bu, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya Bu, semoga duduk kita di sini Bu menjadi ibadah dan saksi kita di yaumil kiamat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarnya kita di sini Bu semuanya Allah ampuni dosa-dosa kita, dimudahkan urusan kita, putra putri kita Bu, anak putra kita juga anak yang soleh dan solehah. Anak kalau berikan kehidupan yang mulia di dunia sampai akhirat. Allah pandang anak-anak kita dengan rahmat dengan kasih sayangnya. Allah jadikan Bu anak-anak kita menjadi hamba yang indah insya Allah Subhanahu Wa Taala. Hidupnya bahagia di dunia wal akhirah ya Bu. Yang udah pada mapan dia lebih melakukan pekerjaan yang halal dan thayyibah. Yang udah pada mapan lebihkan jodohnya yang soleh, yang solehah, yang ganteng, yang cantik, yang kaya, yang bisa bantuin dunia akhirat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimudahkan urusan kita yang masih pada ngontrak dan pada punya rumah, yang pada punya utang dia bisa lunasin hutang-hutangnya, yang bisa belum daftar haji atau umroh dia bisa berangkat, bisa daftar ya Bu ya. Kita panjang umur dalam taat, yang pada kurang sehat, yang pada sakit jamaah kita semuanya Bu ya. Disebutkan satu persatu yang pada kurang sehat, sakit, yang tiba di rumah sakit tertimpa musibah semuanya Bu. Biar Allah angkat penyakitnya, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatannya, biar kembali beraktivitas, orang yang memberikan kesabaran, ketabahan. Mudah-mudahan Bu kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu kita yang sudah tidak muda lagi, Allah berikan kemampuan untuk ibadah kepada Allah, taat kepada baginda Rasul senantiasa Bu. Allah berikan kita cinta yang besar kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat pertemukan di surganya bersama baginda Rasul dan kita hidup bertetangga dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nanti di penghujung hayat kita
kita. Allah maafkan kita. Kalau kita kemudahan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Allah berikan penutup kita kepada husnul khatimah. Al-Fatihah mazkur wa ila Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Lalu tangan kita mudah-mudahan doa apa yang kita niatkan kita mohon dijawab kabul. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran, hamdan na'iman, hamdan yu'afina kadu mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi al-karim wal azim ya sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana walidina wa li awladina wa syahidina wa lihabana fi qawli man asana ilaina wa rijal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa lidil sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ta'ala umurana fi ta'ati wa ta'ati rasul sadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa hassin a'malana wa wasi' rizqana bil khairil karim wa lisani baina rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la aiban illa satarta wa la dinan illa safarta wa la saqama illa safarta wa la hajatan illa qadayta ya sartaha ya sirrana umurana ya Allah wasrah sudurana wa nawwir qulubana wa aghfir salihati alana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ta'ala bil khair wal barakah wa barakah wa ni'ma wa basyara wa ni'ma wa salam wa barakah wa bal jannah. Allahumma afina min kulli waladin wa bil akhirah salatu wa salam al akhirah wa aslimana bi qalbin karim nabiyil karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna salamatan fi dunya bil jasad wa jihadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najata minan nar wa najata minan nar wa najata minan nar wa afwa inal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisil Fatihah bi karomatil Fatihah ya farijal hum ya kasiman hum ya malyatu wa yarham al musibana al bala wal waba wal afat wal anatul fitan wa tawunul humul gumuma wa syarri salat wal sunnah al qawmil kafirin. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzuli minas sama ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzuli minas sama ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzuli minas sama ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kan haji. Ada yang mau lihat kos-kosan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Makasih sayangnya. Umi, terima kasih banyak. Terima kasih. Udah. Ya Allah, Umi. Astagfirullahaladzim.